Hmm? Hah? Wadah sebagaimana ku ada berdiri pada padamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
Shalom. Bersyukur kalau pada saat malam ini sama-sama beribadah, kita akan beribadah bersekutu kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan seluruh iman kita. Kita nyanyikan satu pujian yang bermoal Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. semakin Bukan hari anak semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini
kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada dan kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarlah acara ibadah kami pada sore hari ini menjelang malam kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Ya, semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Engkau urapi dan kuduskan mereka agar benar-benar kami belum merasakan bagaimana kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bahkan jemaat yang mungkin mengikuti acara ibadah online pada saat ini. Kami bawa dalam tangan-Mu, Kau kunjungi dan lawati dan memberkati mereka ketika mereka beribadah. Biarlah Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu di dalam kami beribadah kepadamu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati bertengkar dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus dikuasai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa, dan tiba saatnya kita akan menuju membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian kita. Dan nyanyikan satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggi
pujian yang berkata, besar dan perkasa Allah. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Tuhan, berikan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sediakan hati yang terbaik bagi Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam setiap hati kita akan tertanam dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kita. Dan nyanyikan satu pujian yang berkata, aku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, berkuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan saya, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pelayanan selanjutnya. Mari kita berdoa.
Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kau masih boleh ada Tuhan memberikan pemeliharaan yang sungguh dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati pikiran kami Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu, dengan pengajaran-Mu, Kau memberikan kami suatu pengertian, pemahaman atas apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, agar semakin hari Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melihat segala pemberian kami Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan besar kecil. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan dan keadilan. Engkau perhitungkan semua Tuhan dan membalas berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa kegelapan, intimidasi yang kami akan firman-Mu. Kami usir tolakan segala pekerjaan iblis itu hanya di dalam dengan penuh penyerahan, agar kami boleh memahami dan firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Dalam nama Yesus, urapilah kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat malam. Baik, mari saat ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Injil Matius 6 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena barang di mana ada hartamu, disitulah juga hatimu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tolong bacakan dalam salinan baru. Dan salinan baru. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Baik, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada setiap murid-muridnya yang percaya dan mau mengikut Dia. Terlebih firman Tuhan ini juga boleh menjadi suatu kebenaran pada saat ini untuk kita semua, agar kita boleh mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai gereja Tuhan, kita mempunyai standar ukuran di mana semuanya itu Tuhan melihat dan mengukur atas kehidupan kita, yaitu dari kehidupan yang berasal daripada iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini merupakan orang-orang yang beriman, maka kita harus mengerti betul, kita harus membawa kehidupan kita kepada suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab perbuatan-perbuatan iman, tindakan-tindakan yang didasari dengan iman, adalah suatu tindakan yang diperkenankan dengan Tuhan. Sesuatu yang diperkenankan dengan Tuhan adalah sesuatu yang setuju, sepakat dengan Tuhan. Berarti dalam hal ini kehidupan kita, dalam segala pemikiran, dalam segala perasaan kita, kita mau mengikuti apa yang dikehendaki iman kita terhadap perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan dengan iman itu pasti jalan bersama, ya. Tidak mungkin berbeda. Apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita, maka iman itu menangkap, ya. Iman itu menanggapi sampai kepada suatu tindakan-tindakan yang berdasarkan iman, dan tindakan-tindakan itulah sudah pasti adalah tindakan yang terbaik, tindakan yang baik. Artinya saudara, perbuatan-perbuatan orang-orang beriman itu adalah perbuatan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara, dengan iman saat ini kita pun mau belajar
apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lewat iman kita saat ini kita dibuat mengerti bahwa pentingnya kita dapat menjaga ya, apa yang kita lihat ya, dengan mata kita. Menyangkut dengan apa yang kita lihat dengan mata ini, ya mata ini adalah jendela bagi tubuh. Dikatakan bahwa jikalau di situ dikatakan bahwa karena barang di mana ada hartamu, disitulah juga hatimu, saudara. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, ayat yang seterusnya dikatakan, adapun mata itu ialah pelita tubuh. Sebab itu jikalau matamu baik, tak dapat tiada seluruh tubuhmu pun bercahaya adanya. Nah, artinya begini, saudara ya. Jikalau kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa mengarahkan kehidupan kita untuk kepada keinginan-keinginan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita diingatkan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Tetapi kalau kita menginginkan harta yang ada di dalam dunia ini, maka hati kita itu untuk dunia ini. Jikalau kita menginginkan barang apa yang ada di dalam dunia ini, maka hati kita pun akan mengejar, akan senantiasa menginginkan harta yang ada di dalam dunia ini. Sementara dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, 16 dan 17, di situ dikatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus memperhatikan kehidupan kita. Apa yang kita inginkan dalam dunia ini tidak membawa kepada kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dengan segala keinginan dunia yang kita miliki, melalui keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup, kita tidak akan pernah merasakan kasih Bapa. Bahkan dalam diri kita sebagai orang percaya, tapi keinginan kita akan harta dunia ini terlalu berlebihan, ya, maka sesungguhnya kita tidak memiliki kasih Bapa. Kalau hati kita tidak memiliki kasih Bapa, ya maka hati kita itu senantiasa menginginkan apa yang ada di dalam dunia ini. Coba kita baca itu 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Jikalau seorang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu, saudara. Ini menjadi suatu peringatan bagi saya dan saudara. Jangan sampai di mana harta itu berada, harta dunia itu berada, disitulah mata, tubuh kita, bahkan pikiran perasaan kita menginginkan harta dunia itu. Maka disitulah kita akan menciptakan suatu keterikatan, ya. Ikatan kasih, tapi bukan kasih kepada Bapa, melainkan kasih kepada dunia ini. Sementara dunia ini diizinkan Tuhan, roh-roh, ya, pemerintah-pemerintah, kegelapan, penguasa-penguasa di udara, di dalam dunia ini merajalela, menguasai bumi ini. Sebab bumi sudah terkutuk. Tetapi dengan terang firman ini, saudara, mengapa kita masih seringkali mudah terpengaruh dengan segala kemanisan, kemegahan, dan kerajaan dunia yang membuat kita kehilangan kasih Bapa? Apa yang kita inginkan di dalam dunia ini, sesungguhnya itu sudah membawa kita kepada suatu perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena daya tarik daripada dunia ini, saudara, justru mengajarkan kita kepada suatu jalan hidup yang tidak diperkenankan Tuhan. Bahkan tadi dikatakan tidak ada kasih Bapa. Sulit orang percaya yang mencintai akan dunia ini untuk dapat berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sulit. Yang ada, yang timbul dalam perbuatan mereka adalah suatu keserakahan, kesombongan, ya, dan banyak hal, saudara. Segala jenis kejahatan yang merugikan dan mencemarkan banyak orang
maupun dirinya sendiri yang menimbulkan kerusuhan. Sebab kasih karunia Bapa itu sudah menjauh daripada dirinya. Itu yang harus kita sadari dalam hari-hari ini, saudara. Nah, terus dulu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tidak berasal dari Bapa di melainkan surga, dari dunia. melainkan dari dunia. Terus, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Jadi kita bisa garis bawahi ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan selama-lamanya dalam kebahagiaan, kemuliaan, dan kemurahan Tuhan, maka kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah mengajarkan kepada kita lewat pengajaran Yesus Kristus bahwa ini mengenai soal harta di dunia ini. Kalau kita sudah terikat dengan segala keinginan, waduh, maka kita akan semakin hari diseret, ya. Kita akan terikat, diseret sampai kita berbuat dosa. Bahkan tidak sampai di situ, saudara. Iblis kalau sudah mengikat kehidupan kita sampai kita jatuh dalam dosa, iblis pun akan terus menarik kita sampai kepada perbuatan manipulasi pekerjaan Tuhan, memanipulasi atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, bukan untuk memuliakan Tuhan tetapi memuliakan diri sendiri. Sehingga manusia mudah sekali terjerat dengan keinginan ini, yang akhirnya jikalau dosa itu telah menjadi matang, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, maka dia akan melahirkan maut. Makanya kalau kita membaca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 mulai, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. karena ia akan diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Dan apabila jikalau keinginan itu sudah dibuahi, sudah diikuti keinginan itu, ia melahirkan dosa. dia akan melahirkan dosa lewat perbuatan-perbuatan yang keji dan jahat yang tidak diperkenankan Tuhan. Dan apabila dosa itu sudah matang, Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. ia akan melahirkan maut. Akan melahirkan kebijaksanaan, bukan melahirkan kemenangan, bukan melahirkan damai sejahtera, bukan melahirkan keselamatan, saudara. Kita harus renungkan itu, ya, walaupun pada faktanya ya seringkali kita malas untuk berpikir dan merenungkan apa yang dikerjakan oleh roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Ketika kita mungkin sedang jalan, melayani, bekerja, beraktivitas, begitu cepat sekali roh kuasa kegelapan itu mengintimidasi, membangkit-bangkitkan, ya, segala keinginan mata ini, keinginan tubuh ini, sampai kepada roh kesombongan, keangkuhan hidup, di mana kita merasa firman Allah itu tidak begitu penting. Kita lebih dengar atas perkataan ego kita, bahkan kita membenarkan apa yang menjadi keputusan-keputusan kita yang kita tentukan. Padahal kita selalu diingatkan harus hati-hati. Segala keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Bapa, melainkan daripada dunia ini, di mana dunia ini sudah dikutuk. Tapi kalau saudara masih, ya, mau menginginkan perkara-perkara dunia,
Maka firman Tuhan ini menegur kita semua, supaya kita jangan sampai mengarahkan hati pikiran kita terikat ya dengan segala harta yang ada di dalam dunia. Jikalau muncul dari segala apa yang kita lihat, kita tidak mampu mengarahkan mata rohani kita kepada arah yang sebenarnya, yaitu mengarahkan kepada Kristus, mengarahkan kepada perkara-perkara yang di atas, kita tidak akan mengalami kebangkitan. Tapi setiap gereja Tuhan yang senantiasa memiliki kepikiran, mengarahkan mata rohaninya itu senantiasa akan perkara-perkara yang di atas, disitulah mereka akan mengalami kebangkitan, akan mengalami perubahan, pemulihan, mujizat yang terjadi. Tetapi jikalau kita masih menginginkan harta di dalam dunia ini, itu saudara tidak akan mengalami mujizat. Mujizat yang engkau dapatkan adalah mujizat daripada iblis. Jangan disangka iblis tidak bisa membuat mujizat, saudara. Iblis itu begitu pandai. Iblis itu sangat berhikmat. Dalam kitab Daniel, dia pun lebih berhikmat daripada Daniel yang merupakan hamba Allah dalam perjanjian lama. Hikmatnya melebihi Daniel, saudara. Tidak main-main. Makanya iblis ini, saudara, ketika memikat hati saudara dan mencoba mengarahkan saudara kepada perihal dunia ini, disitulah saudara akan mengalami kebinasaan. Saudara akan kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Makanya dalam Kolose 3 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di situ diingatkan supaya kita senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Kita dorong baca. Kolose 3 ayat 1 mulai. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Kalau engkau sudah merasa hidupmu mengalami kebangkitan dalam Kristus, cari perkara di atas. Cari harta yang di atas. Harta tentang kerajaan sorga untuk pekerjaan Tuhan, demi kepentingan pekerjaan Tuhan, demi pembangunan kehidupan rohani kita, yaitu firman Allah, pengajaran, anugerah-anugerah Roh Kudus. Itu adalah pemikiran yang senantiasa memikirkan perkara yang ada di atas. Terus, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi di situ diingatkan, saudara, ya, ada suatu kebangkitan. Ketika kita sudah memikirkan perkara-perkara di atas, maka kita adalah seorang yang beriman. Ya. Iman itu akan bekerja sama, ya, sepakat dengan Tuhan, saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, bahwa tidak ada seorang pun yang diperkenankan Tuhan, ya, kalau dia itu tidak bertindak dengan iman. Tapi sebaliknya, setiap orang yang bertindak dengan iman, ia diperkenankan oleh Tuhan. Kita tolong bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah yang menjadi iman kita. Setiap orang yang mencari Allah dan senantiasa berpikir Allah itu ada, itu adalah pekerjaan dari iman. Kalau kita orang beriman, kita mengetahui, menyadari Allah itu ada, dan Allah itu seringkali mewakili orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap hina. Kita yang sudah hidup dalam Kristen, dalam Kristus maksud saya, yang senantiasa mengarahkan pikiran terhadap perkara-perkara yang di atas, jangan kita aniaya mereka, ya. Jangan. Sedangkan kita diajarkan kasih Bapa, mengasihi Allah yang pertama dan terutama, lalu yang kedua, hukum yang sama. Kita mengasihi sesama. Tapi kalau kita masih ada rasa ingin menyakiti orang lain, wah, berarti ada suatu gangguan pada jiwa kita, ya.
Namun di sini kembali lagi saudara, kita harus menjaga hati, mata hati kita. Dikatakan dalam ayat pokok kita bahwa adapun mata itu ialah pelita tubuh. Yang berbicara kalau mata rohani kita ini senantiasa memandang kepada perkara yang di atas, maka pikiran perasaan kita itu, sifat kita, pribadi kita, karakter kita itu membawa karakter Kristus sebagai raja di atas segala raja, yang memiliki wibawa sorgawi dengan kelembutan hati, dengan kebaikan dan kasihnya. Itu yang harus kita tampilkan. Kalau mata rohani kita itu ya, senantiasa memandang akan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan di situ ialah pelita tubuh. Itu menjadi suatu pelita, menjadi suatu penerangan bagi tubuh. Tubuh ini maksudnya adalah suatu perbuatan-perbuatan kita. Kalau mata rohani kita senantiasa memandang kepada kesucian, terang firman itu, maka perbuatan tubuh kita pun itu akan senantiasa memancarkan kehidupan. Jikalau saudara, apa yang terkandung dalam hati kita dan itu kita simpan, maka dalam perbuatan tindakan kita itu tentu akan memancarkan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan begini, sebab itu jikalau matamu baik, tak dapat tiada seluruh tubuhmu bersahaya adanya. Kalau mata rohani kita itu senantiasa baik dengan mata firman Allah, maka tubuh kita akan bersahaya. Yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang penuh kasih, perbuatan yang terang, perbuatan yang tidak sembunyi-sembunyi, saudara. Perbuatan yang senantiasa berterus terang, bagaimana mengungkapkan, mengekspresikan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan kasih Bapa. Perbuatan kasih Bapa itu adalah perbuatan terang. Lalu dikatakan, tetapi jikalau matamu jahat, niscaya seluruh tubuhmu gelap adanya. Dikatakan jikalau mata kita itu jahat, ya, artinya mata rohani kita tidak kita arahkan kepada perkara-perkara di atas. Mata kita terpikat kepada harta di dunia ini, waduh, maka disitulah hati kita terikat dengan segala barang apa yang ada di dalam dunia ini. Sementara barang apa yang ada di dalam dunia ini dengan segala keinginannya, Tuhan katakan tidak ada kasih Bapa di sini. Karena pada kenyataannya manusia yang memburu harta di dalam dunia ini membuat hidup mereka lupa akan Tuhan. Orang-orang percaya yang senantiasa memburu harta kekayaan dunia ini menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang sombong, angkuh dan sebagainya. Ya. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita dengan hikmat Salomo, saudara. Salomo pernah mengatakan dalam hikmatnya yang luar biasa, seorang raja yang tampan, dia memiliki segala sesuatunya, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, semua itu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Tidak ada yang kurang sebagai seorang raja, Salomo. Tetapi dengan hikmatnya pun, dalam tulisannya pun kita bisa mengenal Salomo pun dalam kepribadiannya, dia mengerti betul untuk memiliki kehidupan yang senantiasa disertai rasa syukur. Di dalam Amsal Salomo pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan 9, coba kita baca. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Salomo meminta jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Terus, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. tetapi Salomo berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Salomo berpikir bahwa
Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia tahu hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Hidupnya mau diperkenankan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, itu yang dia lakukan. Sehingga dia tidak banyak menuntut. Tapi dia juga percaya ketika Tuhan memelihara bertanggung jawab atas dirinya, Tuhan tahu dan mengerti bagaimana Tuhan mencukupi dia dalam segala sesuatu. Makanya dia berkata, biarlah aku mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang menjadi bagianku. Kalau manusia yang hidup dalam keangkuhan hidup, dengan segala keinginan dunia, maunya bagian orang menjadi bagian kita. Orang diberkati Tuhan, kita cemburu, kita iri. Orang lain itu diberkati Tuhan, orang lain mendapat mujizat, orang lain dihormati mungkin, orang lain dipuji-puji, kita cemburu. Ya, itu gaya-gaya roh Kain seperti itu. Karena kita tidak bisa melihat orang lain bahagia, kita tidak bisa melihat orang lain diberkati Tuhan. Langsung kita mempersalahkan Tuhan. Ya mungkin ada beberapa hal. Pertama mungkin kita kurang mengoreksi diri, jangan-jangan kita punya salah dan dosa. Atau kedua, ya memang belum waktunya Tuhan. Sembari itu ya seiring dengan situasi seperti itu, mungkin Tuhan menguji imanmu. Engkau diperkenankan melihat sekelilingmu seolah-olah diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana engkau menyikapi keadaan seperti itu? Engkau tetap tenang, engkau tetap percaya, atau engkau menjadi uring-uringan? Itu yang harus kita pikirkan dan renungkan. Supaya kita ini tahu mengendalikan diri. Dan tetap mengarahkan, kita tetap percaya dengan iman, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu adalah dewasa rohani seperti itu. Tidak langsung begitu sensitif, langsung mempersalahkan keadaan, bukan seperti itu. Kalau cara kanak-kanak rohani ya seperti itu. Gampang ngambek, gampang frustasi, ya, mudah cemburu, sedikit-sedikit berkelahi dan sebagainya. Tetapi kalau kita dewasa rohani, ya, pernyataan seperti Salomo. Terus dulu. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu. Dan berkata siapa Tuhan itu. Terus. Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Kalau aku miskin, aku mencuri. Dan mencemarkan nama Allah. Nah, ini Salomo mungkin sudah betul-betul memahami situasi sulit yang dihadapi manusia, umat manusia. Terkadang manusia kalau sudah dikenyangkan dengan berkat berlimpah-limpah, lihat. Seringkali manusia lupa akan Tuhan. Ini firman Allah. Tidak akan salah dan tidak cacat, saudara. Ini berdasarkan pengalaman umat manusia yang terjadi di muka bumi ini. Dan Allah mencatat semuanya itu. Menjadi kebenaran supaya kita mengerti. Dan kalau kebenaran itu kita sudah mengerti, harusnya kita menjadi orang yang berhikmat. Apalagi gereja di akhir zaman, bagaimana kebenaran itu sudah dikumpulkan dalam satu Alkitab, menjadi hikmat bagi kita, ya. Menjadi pengalaman yang mungkin secara empiris, secara pemahaman kita sudah diberikan gambaran. Walaupun belum mengalaminya, tapi kita sudah diberikan teori, diberikan gambaran supaya kita jangan jatuh. Kita bersyukur yang hidup di akhir zaman ini. Semakin Tuhan limpahkan pengajaran, dibukakan rahasia tentang firman Allah, supaya kita lebih hari lebih berhikmat. Tujuan Allah bagi gereja di akhir zaman, kenapa dilimpahkan semakin hari semakin berhikmat? Karena iblis semakin hari menjelang kedatangan Tuhan, dia semakin bekerja keras, saudara, untuk menjatuhkan kita. Kalau kita masih saya jatuh, berarti ada hal-hal yang membuat kita ini meremehkan firman Tuhan. Tidak lain, itu adalah pengaruh daripada kuasa kita. Makanya kembali lagi, saudara, ya. Kalau aku kenyang, jangan aku kenyang nanti aku menyangkal engkau. Dan jangan aku miskin nanti aku mencuri, aku berbuat jahat. Tetapi Salomo meminta apa yang menjadi bagian. Dia bersyukur. Ini yang dimaksud, di mana hartamu berada, disitulah
hatimu berada. Kalau harta yang kita lihat itu adalah harta kekayaan firman, niscaya saudara, niscaya hati kita itu penuh dan limpah dengan perbuatan baik. Tapi jikalau harta dunia yang menjadi daya tarik kita, sehingga kita melihat dengan mata hati kita, kita menginginkan harta dunia itu. Waduh saudara, harta dunia itu rahasianya ada di dalam perjumpaan Yesus Kristus dengan iblis setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa. Iblis mencoba Yesus lewat keinginan matanya, dengan dia menawarkan kerajaan dan kemegahan dunia ini. Bayangkan, dia tawarkan itu. Dia akan berikan semuanya. Satu hal di dalam kalimat ini, bahwa memang benar kerajaan dunia ini dan kemegahannya ada di bawah kuasa iblis. Dia mampu memberikan kepada Yesus. Dia mampu saudara. Dan hal yang kedua, iblis katakan, asalkan engkau mau menyembah sujud kepadaku, iblis akan berikan semua. Iblis betul-betul jor-joran demi menjatuhkan umat manusia, saudara. Iblis akan berikan semuanya asalkan ada teman untuk menemani dia dibakar dalam api kekekalan. Ya. Dia tidak mau sendiri, dia tidak mau bersama dengan teman-teman malaikatnya yang nanti akan dihukum. Dia mau ada ciptaan Allah yang termulia, yaitu manusia, yang turut dibinasakan juga bersama-sama dengan. Makanya terlalu bodoh kalau kita masih terpengaruh dengan segala kekayaan dunia. Ketika kita sudah terpikat dengan segala kekayaan dunia, sesungguhnya kita sudah mengikuti apa yang dikehendaki iblis. Kalau kita sudah menjadi penyembah, kalau kita sudah menjadi kita bersujud menyembah dia, sebagaimana orang-orang percaya sebagai penyembah-penyembah yang benar, dibuktikan dengan ketaatannya akan setiap perintah-perintah Bapa di sorga. Dan perintah-perintah Bapa di sorga itu menjadi hikmat manusia, menjadi hikmat penyembah-penyembah yang benar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau yang kita sembah adalah iblis, hikmat iblis, maka perbuatan kita pun adalah penuh dengan kejahatan. Setiap orang yang memburu harta kekayaan dunia ini, dia menjadikan dirinya hamba uang. Makanya di dalam ayat yang terakhir dalam ayat pokok kita, bukan ayat terakhir, maksudnya ayat selanjutnya dikatakan begini ya. Tetapi jikalau matamu jahat, niscaya seluruh tubuhmu gelap adanya. Sebab itu jikalau terang yang di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah besarnya gelap itu. Ya, dalam salinan baru itu, jikalau matamu, bagaimana bahasanya? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi jikalau matamu jahat, gelaplah tubuh. Jika mata rohanimu itu senantiasa memandang kepada perkara-perkara dunia yang membawa kepada suatu perbuatan yang jahat, ya maka perbuatan kita gelap adanya. Perbuatan tubuh kita itu gelap. Dan dikatakan oleh Yesus Kristus, jikalau matamu itu yang terang, gimana? Jadi jika terang yang ada padamu gelap, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya ini berbicara kepada orang percaya yang sudah menerima terang firman Allah, dan itu menjadi gelap oleh karena keinginan matanya, oleh karena keinginan akan harta dunia, sehingga membuat hati mereka itu senantiasa terpikat, terpengaruh akan kekayaan dunia. Maka betapa gelapnya. Bahasa terjemah nama, betapa besar gelapnya. Wow. Karena kita sudah hidup dalam terang, saudara. Tapi terang itu termakan oleh gelap. Wow, betapa gelapnya perbuatan. Itu gambaran kefasikan. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita berada dikategorikan sebagai orang fasik. Wah, itu jauh lebih jahat ya, jauh lebih jahat saudara ya.
Kalau orang kafir, tahu-tahu mereka belum mengenal kebenaran, sesuatu hal yang dimaklumi. Mereka tidak berjumpa, belum berjumpa terang itu. Yang paling berbahaya sudah berjumpa terang, tapi mereka berbalik kepada gelap. Ya, wah, itu sangat berbahaya. Dia bisa lebih jahat. Ya, sudah sering kali kita dengar Yesus mengambil suatu gambaran, ya, bahwa ada iblis yang sudah diusir, ya, dalam suatu pertobatan umat manusia. Ya, pertobatan seseorang yang percaya itu sudah dibersihkan, tapi dia biarkan itu, tidak diisi hatinya dengan firman, dengan anugerah, sehingga kekosongan hatinya itu, datanglah iblis mencobai dia. Ketika iblis mencobai dia, ya karena dia tidak ada pertahanan, tidak ada perlengkapan, tidak ada perabotan-perabotan rohani, tidak ada perlengkapan senjata Allah seperti Efesus 6, ya, yang disampaikan. Perlu kita peralatan perlengkapan senjata rohani, firman Allah, pedang roh dan sebagainya. Tidak diisi, ya sudah, iblis pun akan masuk. Iblis yang masuk itu bukan iblis seorang diri saja, tapi dia memanggil ke-7 kawannya. 7 angka sempurna berbicara suatu kawan-kawan iblis, persekutuan iblis yang begitu sempurna. Maka Tuhan katakan, maka keadaannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini yang dimaksud, ya, betapa gelapnya kehidupan mereka. Lalu dikatakan begini, tiada dapat seorang jua pun bertuankan 2 orang, karena tak dapat tiada seorang dibencinya dan seorang dikasihnya kelak, atau ia berpegang pada seorang dan meringankan yang lain. Tiadalah dapat kamu bertuankan Allah bersama-sama dengan Mammon. Salinan baru dalam Matius 6 tadi ayat 24. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, artinya mengabdi kepada iblis dengan kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Karena pasti akan memilih yang satu dibenci, satu dikasihinya. Terus, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. atau dia setia kepada yang seorang tetapi tidak mengindahkan yang lainnya. Terus, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. kita tidak dapat mengabdi kepada Allah tetapi mengabdi juga kepada Mammon. Tidak bisa. Engkau harus memilih satu sebagai Tuhan. Kalau engkau memilih satu sebagai Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah yang hidup, yang memelihara engkau, bahkan memberikan suatu jaminan kehidupan kekal, berpeganglah kepada firman, setialah kepada Dia, arahkanlah hatimu, mata rohanimu kepada Dia. Ya. Jangan engkau bermain mata, ya. Seperti apa perkataan di Sirasar Soleman, kitab Kidung Agung, jangan engkau mencela-celakan mata, engkau melirik-liriklah, jangan seperti itu. Jangan engkau menduakan Tuhan, engkau samakan itu Tuhan dengan Mammon. Mammon adalah suatu alat iblis lewat dunia ini melalui harta kekayaan. Sekali lagi di sini saudara, bukan saya mengajarkan saudara jangan menjadi orang kaya. Tidak, bukan saya melarang, bukan. Kami sebagai hamba Tuhan tetap harus bersikeras menyampaikan kebenarannya, saudara, supaya saudara jangan sampai terikat dengan segala harta di dunia ini, sehingga perbuatan hatimu itu yang timbul dari hati itu adalah perbuatan yang dikehendaki iblis. Orang-orang yang mengejar, memburu harta, dia menjadikan dirinya itu hamba uang, pasti hidupnya itu penuh dengan kejahatan, baik secara nampak atau tidak nampak. Mereka itu begitu cerdik, cerdik seperti ular, titik, sampai di situ saja. Kalau orang percaya dikatakan cerdiklah seperti ular, namun memiliki ketulusan seperti merpati. Tapi kalau kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada harta dunia ini, wah, di situ banyak sekali manipulasi, kemunafikan, ya, korupsi terjadi, keserakahan terjadi. Kalau harta dunia yang kau cari, saudara, maka engkau tidak akan menghargai jiwamu.
untuk diselamatkan. Sedangkan dirimu sendiri tidak engkau cintai, engkau tidak peduli akan keselamatan nyawamu, apalagi perihal orang lain. Makanya mudah sekali engkau meremehkan jiwa orang lain, engkau menindas mereka, engkau menekan mereka, engkau menyakiti mereka. Bahkan engkau sekalipun sahabat, sekalipun engkau sebagai anak, sekalipun engkau sebagai suami, sekalipun engkau sebagai istri, sekalipun engkau sebagai orang tua, kalau pikiranmu itu harta yang engkau cari itu adalah harta dunia, hatimu akan penuh dengan kejahatan. Kau tidak peduli hubungan keluarga, ya. Kalau sudah menyangkut harta dunia, tunggu dulu. Bisa-bisa engkau tidak mengakui, ya, orang tua yang melahirkan kamu hanya demi engkau membeli harta. Itulah pandangan, itulah ketika kita sujud menyembah, menjadi penyembah iblis. Ya. Iblis sudah berikan, ya salah satunya kita harus menyembah. Tapi kalau engkau menyembah harta kekayaan dunia, firman Allah, firman itu mengajarkan kau kebaikan, hidup dalam kasih. Tapi kalau tidak, saudara ukur-ukur. Kalau ada sifat-sifat seperti itu, jangan-jangan ada perihal dunia yang engkau pertahankan, sehingga engkau rela menyakitkan hati orang. Kita harus mengoreksi kehidupan kita seperti itu, ya. Itu kehendak iblis. Ya kita sudah tahu lah bagaimana. Tidak tahu kisah nyata atau mitos itu mengenai dari suku Padang, ya, yang anak durhaka itu, betul ya, yang dia jadi batu, durhaka sama ibunya. Itu mitos atau apa itu, yang akhirnya ketika dia berlayar, dia berjumpa dengan kekasihnya, dia menjadi orang yang kaya. Ketika dia mendarat ke kampung ibunya menyambut dia, tapi dalam keadaan seperti orang miskin. Dia sudah berbeda, dia sudah dengan kekasihnya, dia sudah dengan kekayaannya. Akhirnya dia tidak mengakui. Sakit hatilah ibunya itu. Akhirnya ibunya mengutuk dia dan dia menjadi batu. Dan batu itu masih ada sampai detik. Saya tidak tahu itu mitos atau kisah nyata, tapi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bisa menjadi pelajaran bagi kita. Firman Tuhan pun kita diingatkan, ya jangan kita mendurhaka. Ada angkatan yang menghina ibunya dan yang menghina ayahnya dan mempermalukan ibunya. Ada itu di Amsal. Ada angkatan seperti itu. Itu angkatan yang matanya dipatok oleh gagak. Artinya mata rohaninya itu sudah tidak melihat lagi, sudah buta. Atau dalam konteks ayat pokok ini ialah mata yang sudah gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Kita harus hati-hati. Ya itu bukan berbicara anak orang tua saja, istri, suami. Ya. Kalau sudah mengerja harta kekayaan dunia, tidak peduli. Dia menjadi orang yang berkuasa, memiliki otoriter. Nah itulah di situ, di titik itu engkau akan merasakannya. Kuasa itu bekerja. Tapi kalau engkau sebagai orang percaya, pasti ada sesuatu hal yang menggelisahkan hatimu. Engkau sudah berbuat hal yang jahat. Jadi puji Tuhan. Saya rasa sampai di sini saja firman Tuhan. Saya ingin terus bercerita, ya, untuk menggali firman, ya, untuk menggali kebenaran. Bukan saya membenci atau bermunafik. Kami tidak perlu kaya, kami tidak membutuhkan uang, tidak. Tapi yang kami mau di sini bersama dengan jemaat umat Tuhan yang percaya, supaya bisa menahan diri, mengendalikan diri. Kita boleh mengasihi Tuhan, tapi ingat, ada pengendalian diri, ada tahan nafsu. Jangan berkata engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau mengasihi mamon juga. Tapi dengan adanya pengendalian diri, adanya tahan nafsu, di situ engkau mengerti, ya, bagaimana engkau bisa menjaga hidupmu tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Karena ketika engkau menganggap, melihat harta di dunia ini, disitulah hatimu berada, terjadilah suatu penyimpangan-penyimpangan. Kita harus senantiasa memiliki satu Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu.
Dan Engkau suci kuduskan hati pikiran kami Tuhan dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Ampunilah dalam segala kesalahan kami Tuhan, kekurangan kami, dosa kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Engkau ampuni. Tapi rahmat-Mu membaharui kehidupan kami ya Bapa. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah gairah kami Tuhan untuk senantiasa masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya kami menikmati hadirat-Mu yang memberikan penghiburan, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pemulihan dalam hati kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghambat, melemahkan Tuhan, penyerahan kami dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir tolakan semuanya itu darah Tuhan Yesus yang berkuasa di air. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah, sembah Engkau yang layak untuk sembah. Engkau yang layak untuk sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawati hati kami, memberikan kekuatan yang baru. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan seluruh umat-Mu yang senantiasa menyaksikan lewat secara live streaming ini Tuhan. Dalam ibadah ini Engkau yang menyempurnakan pelayanan kami Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, memberikan kekuatan baru Tuhan, pengurapan baru, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala usaha bisnis mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap terpaut kepada kasih Allah Tuhan. Tetaplah Tuhan Engkau teguhkan iman mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Apa yang menjadi kehendak dalam hati mereka Tuhan, biarlah itu sepakat dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia di pemandangan Tuhan. Bahkan Engkau turut bekerja sama Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan, bahkan pelayanan mereka Tuhan.
dan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kami inginkan, itulah yang kami mau Tuhan. Jauhkanlah dari segala penawaran-penawaran dunia Tuhan, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang selalu mempengaruhi hati pikiran kami, yang membuat Tuhan kami senantiasa terpikat dengan segala keinginan dunia, sehingga harta yang kami inginkan Tuhan adalah harta di dalam dunia ini Tuhan, dan disitulah hati kami akan menjadi hati yang penuh dengan kejahatan. Tetapi ketika kami Tuhan menginginkan harta yang ada di dalam kerajaan sorga, maka hati kami ini Tuhan akan berlimpah-limpah dengan anugerah Roh-Mu Tuhan, di mana perbuatan kami senantiasa memiliki suatu perbuatan yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami tidak mudah, banyak tantangan, intimidasi daripada kuasa kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, dalam doa hamba-Mu pada saat hari ini, tetap Kau berikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka semakin hari dibekali dengan firman-Mu, senantiasa diberikan perlindungan. Firman-Mu bagaikan perisai hidup mereka Tuhan, untuk mereka dapat menangkis setiap serangan-serangan iblis Tuhan, dan mereka boleh dapat bertahan hidup di dalam kebenaran-Mu, hingga mereka beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Engkau memberikan kekuatan baru, yang tertutup jalan Engkau membuka jalan, yang susah hati Tuhan Engkau hiburkan. Kuasa Roh-Mu Tuhan yang begitu lemah lembut Tuhan dan berkuasa dapat senantiasa membangkitkan gairah kehidupan mereka Tuhan, agar mereka boleh merasakan sukacita yang baru. Mereka boleh dibukakan jalan-jalan Tuhan dengan pintu-pintu berkat Tuhan yang senantiasa mengaruniakan berkat-berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam peristirahatan juga Engkau melindungi, dan biarlah hati kami dengan iman kepada Engkau Tuhan. Percaya sungguh seminggu ke depan kami boleh melewati aktivitas dengan kemenangan penyertaan yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah daripada Tuhan mencukupi kami dalam segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita, memberikan suatu penghiburan yang abadi, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.